Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Balik lagi dengan saya Ihsan Faisal. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang horor di gunung, salah satu gunung di Indonesia. Bersama saya dengan teman saya, yaitu yang sering mendaki ke berbagai gunung mungkin. Dengan saya perkenalkan teman saya. perkenalkan nama saya Muhammad Ardi, teman-teman. Bisa dipanggil Ardi, teman-teman. Ya. Dan beliau ini mungkin udah pernah mendaki berbagai gunung di Indonesia. Malah banyak mungkin pengalaman mistis dari teman saya ini. Mungkin teman saya ini pernah mengalami kejadian mistis di salah satu gunung di Pulau Jawa. Gunung itu mungkin terkenal di kalangan pendaki sebagai gunung yang mungkin banyak menyimpan cerita horornya. Dan saya juga pernah sekali mendaki di gunung itu, dan mungkin ada sedikit hawa-hawa merinding gitu. Nah, ini akan saya berbagi sharing dengan teman saya yang pernah mendaki gunung itu dan pernah punya cerita horor di situ. Mungkin bisa diceritakan, Mas. Oh ya, nah mungkin kan seperti yang ceritakan tadi, kita kalau membahas gunung tuh nggak asik kalau nggak membahas horornya. Nah, mungkin pertama saya itu naik gunung yang terkesan mistis itu baru pertama ya di Gunung Lawu ini. Nah, menurut saya, dan saya udah pernah naik gunung-gunung di daerah Jawa Tengah di mana-mana. Nah itu, tapi saya tuh kayak belum ngeh, hatinya tuh belum siap, nggak tahu kenapa sih. Yang jelas tuh hatinya tuh belum siap untuk naik di Gunung Lawu itu. Jadi meskipun udah diajak teman-teman, ayo ke Lawu, ayo ke Lawu, kamu kemana-mana aja, udah masa ke Lawu belum sih. Kayak belum afdol ya, Mas. Nah, tapi gimana, namanya aja hatinya belum siap ya kan. Iya. Kayak ada sesuatu yang jangan dulu deh gitu. Nah ya wes, akhirnya kebetulan tuh pertama kali ke naik Gunung Lawu tuh, pertama kali ini ada saya bawa rombongan tuh 5 atau enggak 6 orang gitu, teman-teman. Nah itu teman saya dua orang tuh udah mau hipotermia, itu udah kondisi hujan. Aku masih inget tuh Desember 2021 itu bulan Desember. Itu pertama kali naik ke Lawu dan langsung disambut dengan hujan lebat dan badai di situ. Kalau boleh tahu, teman-teman yang lain udah pernah naik Gunung Lawu sebelumnya? Nah, itu dia masalahnya. Yang satu itu anak Jakarta, anak Bekasi atau anak mana itu. Itu baru pertama kali naik gunung, pengen ke Gunung Lawu, dan tak saranin jangan, mending kalau kamu pertama kamu nggak usah Gunung Lawu aja. Tapi dia tetap ngakak, tetap ngayal. Ya wes, gimana lagi ya, kan anakku di sana emang niatnya nemenin gitu tuh, Mas. Ya wes, akhirnya itu kehujanan, temen-temen mau hipotermia. Akhirnya nggak cerita, yaudah itu tak batalin, nggak jadi naik, nggak jadi sampai ke puncak, kalau sampai pos 3 via Cemoro Sewu. Terus habis itu mungkin depan lagi yang kedua kali saya naik Lawu tuh, saya baru sama temanku cuma 1 orang. Jadi kita cuma berdua. Berani ya. Kita cuma berdua. Itu kondisi jam 2 siang, kalau nggak jam berapa tuh, jam 12. Jam 12 kita istirahat di pos 2. Saya itu ada orang dari daerah Jawa Timur, entah dari Banyuwangi atau Bondowoso gitu loh. Nah itu habis itu saya ketemu, ngobrol. Itu biasanya kalau orang-orang naik gunung kan tas itu ada kayak kelinding-kelinding sapi itu loh, Nah, biar bunyi. Kayak Seperti pertanda. Lonceng seperti lonceng gitu, teman-teman. Nah habis itu saya ngobrol sama orang itu, ngobrol biasa. Orang itu nunggu temennya. Ya wes, aku sama temenku akhirnya lanjut. Setelah kita sampai pos 5, itu kondisi udah gelap, tengah 6 mungkin. Itu kondisi mendung, gelap, mau hujan gitu. Nah habis itu kita akhirnya membuat parit di keliling tenda, daripada ntar kita kehujanan, semua basah banjir, kita membuat parit. Nah habis membuat parit, kita masak-masak. Itu kondisi maghrib jam setengah 6 atau jam 6 gitu.
kok ada suara kayak lonceng-lonceng tadi. Dengar. Nah habis itu ya wis aku keluar dengan pedenya membuka tuh apa namanya pintu tuh tenda. Set tak kira kan Mas Adi kan secara logikanya kan gitu. Dari di atas aku duluan yang berangkat, mesti kan yang orang itu kan berarti mereka toh. Aku buka tenda langsung. Srek. Set tak gini kanan kiri kok nggak ada orang. Tapi langsung kok bunyi itu tuh. Soalnya gini, orang itu masih di bawah, di sisi kiri tenda itu masih yang di sisi bawah. Jalan pulang, jalan turun dan base camp. Kalau kanan itu jalan naik. Nah itu dari sisi orang dari sisi kiri tenda kok suaranya. Terus tak buka toh, pikirku aku mau nyapa, mau sampai mau lihat di mana Mas gitu toh. Tak buka set, kok nggak ada orang. Itu Masnya yang pakai lonceng itu sendirian atau sendirian Mas? Iya, mereka asalnya dari base camp tuh ada rombongannya. Cuma Mas itu duluan, tadi sampai coba dua tuh duluan. Nah, aku kan mikirnya juga gitu toh. Oh mungkin Mas tadi dia sama rombongannya. Aku mau nyapa gitu, tak buka seret, zong ternyata. Pas keadaan seperti itu, apa ya? Itu yang Anda itu seperti merinding atau cuman ngerasain biasa saja? Enggak, itu ya wes aku udah tahu kayak gitu, dan itu aku baru sadar oh ternyata yang dibilang orang-orang tuh bener. Soalnya saya tuh udah pernah ngerasain real seperti apa. Mungkin kalau aku belum kejadian seperti itu, aku masih alah itu mah kamu, aku mah enggak, aku itu mah kamu. Nah aku pikir gitu. Itu tadi kejadian yang pertama. Terus kejadian yang kedua ini ganti lewat via Cemoro Sewu. Ya, Cemoro Sewu. Nah, Cemoro Sewu jalannya banyak batu itu ya. Nah, itu kita udah gelap-gelap singkat cerita dah sampai pos apa namanya? Atasnya pos 5. Ya, pos 5 mungkin deket sama apa ya? Yang 9 derajat itu bukan? Bukan Cemoro Sewu tuh yang jalannya kelok-kelok tuh. Oh, yang kelok-kelok ya. Di situ udah di situ pokoknya di atas pos 5 itu di bawah pasar setan. Aku masih inget tuh, kita kan rombongan berlima, aku sama temanku tuh dua orang, berlima atau berenam gitu. Aku tuh satu tenda cuma 2 orang, yang lain tuh gabung satu tenda. Kita tuh singkat cerita tuh jam berapa kita tuh nggak bisa tidur tuh. Namanya juga mungkin kedinginan, kecapean dan lain, tapi anaknya nggak bisa tidur. Udah kita ngobrol malam gini, ngobrol di tengah AC perbincangan ngobrol tuh tiba-tiba tuh kita kayak dengeran suaranya gamelan orang nikahan gitu. dan itu anaknya itu yang denger itu cuma beberapa orang. Akhirnya kan teman-temanku yang dari tenda lain itu kan nyamperin ke tendaku. Akhirnya soalnya yang nyala tuh cuma tendaku, lampunya nyala, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah habis itu kita ngobrol, itu yang dengar gamelan tuh cuma beberapa. Dan waktu malam itu nggak ada yang berani kalau ternyata kedengaran itu. Berarti nggak ada yang cerita. Malam itu nggak ada yang cerita, padahal ada yang denger. Ceritanya mungkin pas udah turun atau pas sudah sampai di rumah itu, Mas? Enggak, ceritanya gini. Terus habis itu paginya kan kita summit. Ya. Habis summit kita balik ke tenda lagi, terus ada temanku tuh satu ini. Tadi malam kamu denger gak? Dia langsung kata gitu, aku langsung ngeh. Oh iya, termasuk ternyata bukan aku doang ya gitu. Tak jawab, oh iya aku temanku tuh katanya apa sih? Dia nggak tahu. Ternyata tuh yang meskipun satu tenda tuh cuma, tapi nggak semua orang yang kedengaran musik gamelan itu aneh. Ngeri juga, Mas. Emang Lawu itu seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin yang teman-teman yang ingin naik ke Gunung Lawu mungkin boleh-boleh saja, tetapi tetap jaga kondisi fisik, mental, benar gitu. Jadi kalau ketika kita nanjak, keadaan fisik dan mental kita itu lemah, mungkin akan mudah sekali untuk diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi ketika naik, kita itu harus selalu Mas?
ingat sama yang di Nah, atas di lah. atas. Itu wajib sama itu. Tuhan. Jangan sampai meninggalkan sholat bagi yang beragama muslim. Apalagi apa ya, mungkin banyak faktor sih yang menyebabkan orang itu seperti melakukan merasakan Nah, mistis gitu ya. mistis hal mistis. Nah, mungkin itu hal yang terbiasa mungkin, tapi bagi teman-teman yang mungkin Pemula. masih pemula, mungkin masih sangat takut sekali, itu tidak apa-apa. Yang penting kalau naik lawu mungkin menurut informasi yang saya dapat baru-baru ini diwajibkan untuk membawa seseorang yang sudah pernah naik lawu sebelumnya. Dan mungkin logistik jangan lupa, soal logistik kan sangat penting ya Mas. Penting Gitu. banget. Jangan sampai kita di atas, kita udah fisiknya capek, logistiknya habis. Wah, itu kacau itu. Kacau itu. Kacau. Mungkin sekian dari saya tentang pembahasan tentang Gunung Lawu kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.